Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran kimia kelas 11 SMA Islam plus Askia. Hari ini Jumat tanggal 7 Mei 2021 Ramadan 25 Ramadan ya. Kita membahas soal-soal yang kemarin sudah kamu kerjakan ya. Ada yang mengerjakan, ada yang mengumpulkan, ada yang tidak ya. Bapak mengharapkan yang belum segera mengumpulkan lah begitu ya, supaya nanti ada nilainya. Baik, kita awal dari nomor 1 ya. Berdasarkan definisi Bronsted-Lowry, spesies yang bertindak sebagai asam sekaligus sebagai basa. Spesies yang bertindak sebagai asam. Jadi kalau kalian masih ingat, menurut Bronsted dan Lowry, materi ini sudah dipelajari tentang teori asam basa. Jadi yang namanya asam itu adalah donor ya, donor dari proton, donor proton atau donor H+. Jadi H+ itu disebutnya proton, gitu kan. Kemudian basa adalah akseptor, ya kan, akseptor proton atau akseptor H+. Nah, sebagai ciri utamanya yang namanya asam, donor proton itu donor itu pemberi, penyumbang. Jadi donor proton berarti dia penyumbang proton, penyumbang H+ ya. Nah, kalau penyumbang H+ artinya kondisinya itu H+-nya itu banyak, gitu kan. Sementara kalau dia basa atau penerima akseptor H+, penerima itu yang suka nerima biasanya dia kekurangan. Ya, jadi kekurangan H+ gitu. Ya, kekurangan H+. Nah, di sini dia bilang spesies yang bertindak sebagai asam sekaligus sebagai basa. Ada istilahnya itu adalah amfiprotik ya, amfiprotik atau amfoter. Jadi dia itu bisa menyandang atau bisa difungsikan sebagai asam sekaligus sebagai basa. Ya, dia bisa sebagai asam dan juga bisa sebagai basa. Itulah yang disebut amfiprotik. Nah, jadi kalau nanti di soal ditanya seperti ini, amfiprotik, artinya dia itu bisa sebagai asam, bisa sebagai basa. Nah, berarti dia bisa menerima proton, bisa juga mendonorkan proton. Jadi bisa mendonorkan proton, bisa. Nah, yang D dan E ini pasti salah. Loh, kenapa Bapak menyalahkan yang D sama E? Kenapa? Karena yang D sama yang E kalau kita perhatikan, punya H+ enggak? Punya proton enggak? Tidak. Karena enggak punya proton, enggak mungkin dia bisa mendonorkan proton. Artinya dia enggak mungkin bisa sebagai asam. Ya, karena dia itu tidak punya H+. Yang enggak punya H+ itu pasti salah. Itu aja ya, langsung ya. Nah, sekarang kita lihat yang ABC. Mana kalau gitu yang amfiprotik? Nah, kalau yang nomor A ini dia udah H+, udah muatannya positif. Memang hanya banyak tapi muatannya sudah positif. Nah, kalau muatannya sudah positif seperti ini, dia potensi untuk menerima H+ lagi itu kecil sekali. Ya, kecil sekali, sehingga ini salah. Ini kan udah plus kok menerima plus lagi nanti gitu. Ini juga, ini berarti salah. Nah, jadi jawabannya itu B. Ya. Jadi kalau di sini kita simpulkan apa? Amfiprotik atau bisa sebagai asam dan basa itu kalau dia yang pertama syaratnya adalah punya H+. Yang kedua apa? Yang kedua dia bukan spesies itu artinya dia itu molekul atau ion gitu ya, bukan spesies yang positif. Nah, bukan spesies yang positif. Jadi jawabannya itu adalah bola karena dia spesies negatif. Kenapa bola? Kita lihat di sini HCO3-. Ada nggak H-nya? Ada ini. Ya, dia punya H+ nggak? Punya. Nih. Dia muatan positif nggak? Enggak, negatif. Nah, gitu. Itu ya cara gampangnya. Nah, kalau kita mau
Dia teorinya, kenapa dia sebagai asam sebagai basa? Karena kalau dia memberikan H plusnya, artinya dia kekurangan H plus gitu. Ya, berarti dia tinggal CO3 2 minus. Nah, kalau seperti ini hanya lebih banyak, ini hanya lebih, kan dia memberikan, berarti nanti di sini asam, ininya basanya. Kemudian HCO3 minus juga bisa bertambah H plusnya atau menerima H plus. Jadi apa kok menerima plus? Berarti hanya jadi 2 CO3. Kalau dia menerima berarti dia basah. Yang ini adalah asam. Jadi HCO3 min itu bisa menjadi asam, bisa menjadi basa. Makanya dia disebut amfiprotik. Ini penting ya, karena sering muncul di pertanyaan soal ujian SBMPTN. 2. Ketika PF5 menerima pasangan elektron, maka ia bertindak sebagai, nah, kalau udah cerita pasangan elektron, ya, udah cerita pasangan elektron, berarti itu teori apa? Pasti teori Lewis. Ingat nggak teori Lewis? Asam itu apa? Kebalikannya ya. Asam itu adalah penerima atau akseptor, tapi bukan proton. Penerima pasangan elektron. Sementara basa adalah donor atau pemberi pasangan elektron. Nah, di soal ini katanya dia menerima. Penerima itu berarti asam menurut si Lewis. Jadi jawabannya itu asam Lewis, dodol. Lanjut nomor 3. Suatu larutan basa mengandung ion-ion berikut. Ion yang menyebabkan larutan bersifat basa. Nah, kalau dia bersifat basa, ya, yang menyebabkan larutan bersifat basa, jadi dia yang bersifat basa itu dia tentunya adalah mengandung ion-ion berikut. Ion yang menyebabkan larutan bersifat basa. Nah, bersifat basa itu berarti dia adalah sisa basah. Ya, sisa basah. Mana yang sisa basah? Nah, kalau Al ini dia sifatnya adalah kayak ini tadi ya. Sifat internal dari itu dia adalah amfoter. Kok ini dia sifat asam karena sisa asam. Sisa asam. Jadi jawabannya dodol lah. Ya. Ini adalah bersifat asam. Oke, lanjut. Jadi nomor 3 jawabannya dodol. Nomor 4, asam adalah donor proton. Betul, itu menurut Bronsted-Lowry. Sistem berikut yang berlaku sebagai asam adalah, ingat tadi asam adalah donor proton. Donor proton artinya dia memberikan proton, artinya proton dia berlebih, proton dia banyak. Sekarang lihat, kalau H2O dipasangkan sama yang mirip di seberang tanda panah dalam reaksi ini, berarti pasangannya OH. Bandingkan H2O dan OH. H2O hanya 2, OH hanya 1. Berarti ini lebih banyak hanya. Jadi dia asam, sementara dia si OH ini adalah basa. Oke. Berikutnya yang ini. Coba NH3 bandingkan sama yang mirip di seberang tanda panahnya, berarti NH4. Mana lebih sedikit, mana lebih banyak? NH4 lebih banyak, NH3 lebih sedikit. Yang lebih banyak asam. Yang lebih sedikit basa. Jadi di sini yang berperan sebagai asam permintaannya. Asam. Berarti siapa? H2O dan NH4 plus. Jawabannya bola. Gitu saja, gampang kan ya? Oke, nomor 5, basa konjugasi dari OH-. Basa konjugasi dari OH-. Kalau ditanya basa konjugasi dari OH-, basa konjugasinya apa kan gitu kan ya? Pertanyaannya basa konjugasinya. Basa konjugasi itu pasangannya gitu. Kalau yang ditanya basa konjugasi berarti dia ini asam. Oke, asam. Kalau dia asam berarti dia mendonor proton, berarti dia protonnya kurang.
Berarti protonnya lepas, hilang, berkurang, didonorkan gitu. Jadi berkurang 1H plusnya. Kalau 1H plusnya kurang berarti tinggal O. Ya O2 minus lah. Karena apa? Karena ini min 1 ya kan, berkurang positif lagi, kurang lagi. Min 1 kurang 1 berarti min 2, makanya O2 min. Jadi jawabannya dodol. Nah, kalau ditanya nanti dari OH min, apakah asam konjugasinya? Gitu. Kalau yang ditanya asam konjugasinya berarti OH min ini sebagai basa. Berarti kalau dia sebagai basa, dia menerima atau bertambah H plusnya. Berarti semula hanya 1, jadi 2, H2O. Jadi min 1 tambah 1. Ya, min 1 tambah 1 berarti kan 0. Berarti H2O itu tidak bermuatan. Gitu ya. Kita lanjut nomor 6. Pasangan asam basa bronset laur berikut yang tidak benar. Oke, kalau yang ditanya pasangan asam basa konjugasi dalam soal SBMPTN, ada triknya. Pasangan asam basa konjugasi. Nah, ada dua ciri-cirinya. Pertama, dia memiliki kemiripan. Mirip itu artinya unsur-unsurnya sama. Unsur-unsurnya sama. Ya. Yang kedua, pasangan tersebut memiliki perbedaan 1H plus. Nah, ini gini. Jadi ciri-cirinya itu nih. Coba perhatikan soal yang tadi nomor 6. Pasangan asam yang tidak benar ya. Jadi kalau OH sama H2O, ini unsur-unsurnya sama. Sama-sama O, sama-sama H. Berapa beda hanya antara OH dan H ini? 1H plus. Berarti ini benar. Benar pasangan asam basa Bronsted-Lowry atau pasangan asam basa menurut Bronsted-Lowry atau konjugasi. Benar. Nah, perhatikan lagi NH2, NH3 mirip ya, unsur-unsurnya sama ya, NH. N-nya 2 hanya 2 hanya 3. Ini juga benar. NH3 NH4 plus, NH sama, hanya 3 hanya 4, beda 1H plus. Benar, merupakan pasangan asam basa konjugasi. Nah, CO3 2 min HCO3 mirip nggak? Mirip, ada C ada O, ada C ada O. Di sini hanya nggak ada, sini hanya 1, berarti mirip juga pasangan. Ya. HSO3 min H2SO3. Ini juga benar. Oh, ini 2 ya. Ini benar ya. Sorry, ini hanya 1, ini hanya 3. Ini beda 2 plus, berarti A ini jawabannya. Ngerti kan maksudnya ya? Ini hanya 1, ini hanya 2. Kan dia bukan 1H plus, berarti bedanya 2H plus. Sementara tadi harus beda 1H plus. Oke, lanjut. Nomor berikutnya nomor 7. Pernyataannya benar untuk reaksi berikut ini. Oke. H2SO4 tambah HClO4 menjadi H3SO4 positif ditambah ClO4 negatif. Nah, yang ditanya di sini tentang asam basa Bronsted-Lowry. Coba kita perhatikan H2SO4 mana yang mirip dengan di seberang tanda panah? Yang ini kan? HSO4 juga kan? Perhatikan, hanya di sini 2, hanya di sini 3. Berarti di sini 2 lebih sedikit, 3 lebih banyak. Berarti di sini basa karena lebih sedikit. Lebih banyak hanya berarti asam. Asam konjugasi istilahnya kalau dalam reaksinya gitu ya. Oke, pasangkan yang selanjutnya HClO4 sama ClO4 min. HClO4 dia lebih banyak hanya. Berarti ini asam. Ya, ini asam dan ClO4 ini adalah basa konjugasi. Ya, basa konjugasi. Sekarang cek yang A. H2SO4 basa konjugasi dari H3SO4+. Kita tahan dulu. Yang B, ClO4 min adalah asam konjugasi. Salah ya. ClO3 min itu basa. H2SO4 adalah basa konjugasi dari ClO. Ini jelas salah, nggak sama.
H2SO4 dan penyebab keduanya adalah asam. Salah juga ya kan. H2SO4 basa, ya kan, HCl4 asam. H3SO4 basa konjugasi dalam ini juga salah kan? H3SO4 kok basa? H3SO4 itu adalah asam di sini. Itu jawabannya apa? A. H2SO4 adalah basa. Betul, basa. Maksudnya basa konjugasi itu basa pasangannya gitu ya. Nggak mesti harus di sebelah kanan dia. Lanjut nomor 8. Reaksi berikut yang dapat digolongkan sebagai reaksi asam basa Lewis tapi tidak sebagai reaksi asam basa Bronsted-Lowry. Nah, berarti kalau tidak Bronsted-Lowry, kita lihat ya. Tidak Bronsted-Lowry. Nah, di sini yang tidak Bronsted-Lowry, tidak asam yang E. Ini kan asam basa biasa menurut Arrhenius. Jadi jawabannya E. Gitu aja udah langsung ya. Ini kan larutan basa, ada OH-nya. Basa. Ini kan asam, ada H-nya. Nah, seperti itu. Ini nomor 8 ini menurut Arrhenius. Kan gitu. H+ dan OH-. Lanjut nomor 9 ya. Suatu larutan mengandung senyawa tertentu 0,0035 m memiliki pH 2,46. Senyawa tersebut adalah. Nah, di sini lihat, perhatikan, dia adalah pH-nya 2,46. Kalau 2,46 berarti pH-nya pH asam kan? Di bawah 7. Dan dia itu di bawah 7-nya itu sangat mendekati atau sangat kecil kan? 2, itu sangat kecil. Berarti kalau gitu kesimpulan kita, dia asam ya. Karena dia pH-nya kecil, karena dia pH-nya itu hanya 2,46 itu kecil, berarti dia adalah asam kuat. Kalau basa dia makin tinggi makin kuat, kalau asam makin rendah makin kuat. Ya, jadi kalau asam pH-nya makin kecil ini makin kuat. Kalau basa pH-nya makin besar maka dia basa kuat. Ya, nomor 9. Terakhir nomor 10. Harga Ka dari asam format adalah 10⁻⁴. Harga pH larutan natrium format HCOONa adalah. Nah, ini ya, kita menghitungnya pakai apa? Yang ditanya adalah pH dari suatu larutan natrium. Ini adalah garam. Ya kan? Garam. Yang ditanya pH garam. Kalau ditanya pH garam, maka ingat rumusnya atau materinya itu tentang hidrolisis atau hidrolisa garam. Nah, apa rumus hidrolisis garam? Semuanya menggunakan KW. Lihat soal, ada Ka atau Kb? Ada Ka. KW per Ka kali molar garam tersebut. Ini diakarkan. Nah, di sininya apa? Di sininya karena Ka berarti dia OH-. Sama dengan KW berapa? 10 min 14. Per Ka 1,8 kali 10 pangkat min, ya, kali 10 pangkat min 4. Dikali dengan garamnya. Garamnya 0,35. Diakarkan. Nah, ini Bapak juga nggak hafal akar-akar, tapi kalau kita operasionalkan atau kita apakah ini 10 pangkat min 4, ini 10 pangkat min 14, berarti tinggal sisa 10 pangkat min 10. Sekarang kita bagi 0,35 dibagi 1,8. Berapa itu? 0,35 dibagi 1,8. Kita pakai kalkulator aja, nggak apa-apa. Kalau kimia itu nggak masalah pakai kalkulator ya. Jadi berapa tadi? 0,35 dibagi 1,8 sama dengan 0,19. Kalau diakarkan berapa? 0,19444. Oke. Akar dari 0,35 dibagi 1,8 sama dengan 0,44. Jadi dapatnya 0,44. Berarti itu 0,35 diakarkan bagi 1,8 diakarkan 0,44.
kali 10 pangkat min 5 jadinya ya, karena ini min 10 diakarkan min 5. Nah, dapatlah nanti di sini karena dia OH min berarti POH. POH-nya jadinya dapatnya 5 kurang log 0,44. Ya, atau ya nggak apa-apa lah, langsung aja 0,44 karena di sini dia pakai koma semua. 5 kurang. Nah, kita cari log 0,44. 0,44 logaritma 0,44 sama dengan ya minus 0,356. Minus 0,356. Berarti jadi tambah ya. Berarti 5,356 atau 5,36 dibulatkan. Nah, demikian ya pembahasan kita 10 soal ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan kita diskusikan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.